Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tajuk atau tema ya untuk orang baru yang berdealing dengan diri kalian ya. Apakah dia serius atau modus ya? Ini hanya untuk orang baru ya, bukan untuk mantan. Kalau misalnya Anda bertanya tentang mantan, maka readingan ini mungkin aja nggak cocok bagi diri Anda. Oke? Dan perlu saya himbaukan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Maka saya memohon kebijaksanaan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa energi yang terbaca bisa jadi vice versa, kebolak-balik ya. Dan energi yang terbaca bisa jadi move and flow, sesuatu yang sudah pernah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, atau ya sesuatu yang masih belum terjadi takutnya bisa terjadi ke depannya nantinya. Atau bisa jadi pula energi yang terbaca di sini adalah energi orang lain, bukan energi kalian. Oke? Jadi tidak usah baperan terlebih dahulu, anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana yang baik-baik kita aminkan. Jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi ya. Oke. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Apalagi bagi diri kalian yang berdealing dengan lebih dari satu orang ya. Oke. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Oke. Genderless itu adalah unisex ya, tidak terbatas oleh gender. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak ya. Dan di sini saya akan tebar 3 kartu sebagai simbol dari karakteristik dari 3 orang ya. Apakah orang itu modus atau serius kepada kalian, yang pastinya ini adalah orang baru. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Oke, bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan ya menghubungi nomor WhatsApp saya melalui via chattingan ya. Barangkali melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut kan bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, dan kalian dijauhkan dari orang-orang toksik ya. Oke, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di sini saya udah tebar 3 kartu, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Dan kita akan melihat Panu ya. Danu, sorry ya, kok malah Panu pula kan. Panu itu enggak lengkap kalau tanpa kadas dan urap ya, oke. Danu ya. Assurance ya, atau asuransi ya di sini ya. Oke. Jaminan ya. Oke. Atau ada jaminan ya. Oke. Di mana saya bisa merasakan untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ya, assurance ya atau asuransi ya, bisa dipastikan ya orang ini ya, bukan hanya orang ini serius aja kepada kalian, tapi memiliki garansi lagi ya, memiliki jaminan lagi kan, asuransinya lagi kan, kalau tidak cocok barang kembali kan. Oke. Atau bisa jadi ya
Barang tidak cocok silakan diretur. Nah, kayak gitu ya. Oke. Asuransi, sudah ada jaminan kayaknya ya dari alam semesta ya. Ini orang udah pasti serius ya. Saya lihat ya kepada kalian ya. Tapi sebelum kita ya, jaminannya itu berbentuk apa kan? Ya, kita cek dulu ya dari kartu tarot ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay and choose card number 1. Apakah dia serius atau modus ya? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Danu, assurance, oke. Asuransi, asik ya. Kayak beli mobil aja kan. Jaminan ya. Ten of Wands, capek lelah ya. Ini adalah zodiak Sagittarius. Kemudian ada kartu Eight of Pentacles ya, zodiak Virgo. Queen of Wands, ini adalah zodiak Aries. Queen of Pentacles, ini adalah Capricorn. Dan Six of Wands. Oke, I know. Saya udah tahu sekarang ya. Six of Wands ini adalah zodiak Leo ya. Sorry ya, saya lupa mengatakan ya. Kita akan lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Danu, assurance ya. Thank you. Exercise is key ya. Latihan adalah kuncinya ya. Oke. Dear Archangel Raphael, thank you for motivating me and guiding me to an exercise program that fits my schedule, interest, and budget. Oke. Saya merasa ya, ini untuk kartu kelompok yang pertama ya. Ini untuk orang baru ya guys ya. Yang ingin bertanya soal mantan, kayak entah mantan suami, kayak mantan istri, kayak mantan pasangan, ini tidak ada di sini ya. Ini hanya membaca orang baru saja ya. Orang baru yang kalian ketemui ya. Oke. Ini orangnya ya, realitas banget ya. Queen of Pentacles dan Eight of Pentacles ya. Saya merasa ya, beberapa kalian yang memilih kartu kelompok pertama ini ada Ten of Wands ya. Kalian merasa kesulitan mendekati orang yang satu ini. Kenapa? Orang ini ibaratnya ya, sepertinya responnya itu kurang gitu romantis gitu kan guys kan. Responnya kadang-kadang kurang begitu romantis kan. Udah itu memang ini orang, saya lihat orangnya fokus aja ya, orangnya workaholic ya saya lihat ya. Kalau udah bekerja kan serius banget saya lihat. Oke. Dan pun ya saya merasakan orang yang berdealing dengan kalian di kartu kelompok yang pertama ini orangnya juga kurang romantis saya lihat. Tapi kalau secara penampilan fisiknya itu kan, ini orang kayaknya good looking ya. Kalau cewek cantik, udah cantik kan, bodinya mantep lagi kan. Pria juga kayak gitu kan, ganteng, bodinya mantap lagi kan. Oke.
Oke. Ibaratnya ini orang yang sangat narsis banget ya. Secara penampilan ya, dia itu kayak ya luar biasa menggoda banget kan. Dari Queen of Swords ya, udah itu orangnya penuh dengan rasa percaya diri lagi. Dan Queen of Pentacles ya, ini orang ya, kalau misalnya dia merespon kalian mungkin hanya sekedarnya aja ya, kayak ala kadarnya gitu kan, ya tidak, oke, makasih ya. Nah kayak gitu kan. Jadi membuat kalian kadang-kadang merasa agak kebingungan dan merasa kayak menjadi suatu masalah gitu loh ya guys ya. Menjadi sebuah masalah gitu kan untuk mendekati orang ini dan ragu-ragu apakah orang ini mencintai kalian atau tidak. Nah kayak gitu kan. Dan di sini ada kartu Six of Wands ya. Sebenarnya ya ada potensi orang ini bisa mencintai kalian dengan tulus. Queen of Swords ya. Queen of Pentacles ya. Ini simbol-simbol orang yang sangat setia banget ya. Namun ya, satu sisi kurang romantis ya orangnya ya. Karena orangnya ini workaholic. Udah itu realitasnya sangat tinggi ya. Hidupnya itu kan selalu dia curahkan, dedikasikan kepada pekerjaan gitu kan. Hanya untuk cari duit gitu kan. Bisa kalian jadian dengan orang yang satu ini. Ada asuransinya kok. Ada jaminannya kok. Jaminan dalam bentuk apa? Ya, kalian bisa berbahagia kalau kalian bisa menerima orang yang satu ini dengan apa adanya. Ingat ya, tanda kutip ya, atau garis bawah ya, kalian bisa menerima kekurangan dia yang workaholic gitu kan, selalu serius bekerja kan, dengan apa adanya. Tapi ya, bagi kalian yang mungkin selalu suka nuntut ini, nuntut itu kan, nuntut diperhatikan, sampai nuntut dikelonin, nuntut diromantisin kan, nuntut buat digombalin, ditutur kata manisin gitu. Kayaknya itu impossible. Oke? Impossible bagi diri kalian untuk mendapatkan hal kayak gini dari orang yang satu ini. Karena memang orangnya ini ya selalu fokus, serius bekerja, workaholic. Pikirannya itu memang realitas. Mencari kemapanan hidup kan, mencari kenyamanan hidup, mencari kemapanan hidup melalui kerja keras atau hasil darah dan keringat dia sendiri ya. Tapi percayalah ya, orang ini satu sisi ada sisi kekurangan, namanya manusia juga kan guys kan. Dimanapun ya, manusia itu tidak ada yang sempurna kan guys kan. Oke. Nah di sini Queen of Pentacles ya, memang orangnya kurang romantis, tapi satu sisi orangnya setia. Kalau sudah jatuh cinta kepada orang ya, oke, setia banget. Tapi kalau kalian nuntut waktu gitu kan, untuk membalas chattingan kalian terus kan, untuk menggubris kalian terus, untuk merespon kalian gitu kan, ini orang nggak ada waktunya. Waktunya cuma dia habiskan untuk memperjuangkan yang namanya materi ya. Tapi saya lihat beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya, ada kemungkinan kesuksesan loh ini loh ya, Six of Pentacles ya. Ada kemungkinan kalian bisa jadian loh dengan orang yang satu ini. Oke. Pada akhirnya kalian bisa jadian dengan orang yang satu ini. Udah itu kan, mungkin kalaupun ada masalah ya di dalam hubungan kalian, mungkin hanya 10 of Wands saja ya. Hubungan terasa lelah, capek gitu kan. Kenapa terasa lelah dan capek? Karena orang ini kurang memiliki perhatian. Kurang kayak gimana ya? Kurang bisa romantis gitu ya kepada kalian ya. Tapi ya kalau kalian bisa melihat segala sesuatu itu ya dengan akal pikiran yang nalar ya, yang waras dari diri kalian kan, ya pasti kita akan memilih ya lebih baik orangnya kayak gitu daripada orang yang memberikan waktu ya. Orang yang memberikan perhatian, tapi perhatiannya itu hanyalah sekedar modus, atau mau malakin kita kan, atau hanya untuk morotin kita, hanya untuk memanfaatkan kita kan. Jadi orang itu pura-pura kayak ya romantis kepada kita. Nah, dibandingkan dua ini kan, kalian lebih memilih yang mana? Saya yakin kan, kalian pasti lebih memilih orang yang satu ini. Tampak kayak nggak perhatian gitu kan guys kan. Tampak kayak nggak perhatian kan kepada kalian. Tapi di balik layar ya, dia sangat serius ya, dia sangat setia kepada diri kalian. Dan saya lihat kalau kalian bisa ya mengerti dia, menerima dia dengan apa adanya ya,
maka hubungan kalian ini bisa sukses loh ya. Tapi kalau misalnya kalian mau mencari orang yang perhatian, selalu balas chattingan, selalu balas WA 24 jam di WA terus kan, ya silakan cari orang lain aja guys. Oke, silakan cari orang lain kan. Dan kalau misalnya ketemu dengan orang yang bisa menggubris kalian, tiap hari suka WA terus kan, tapi ternyata orangnya itu suka main belakang gitu kan guys kan. Orangnya itu hanya sekedar modus saja kan. Nah, itu barusan akan menjadi pelajaran bagi diri kita kan guys kan. Oke? Supaya kita lebih bisa menghargai kan. Ternyata orang yang di masa lalu itu jauh lebih baik ya. Meskipun tampak dia itu tidak perhatian, tapi dia itu bisa menjaga dirinya sendiri, bisa menjaga kesetiaannya kan. Sebenarnya asuransi atau jaminan sudah ada pada orang yang satu ini. Hanya tinggal kalian bisa atau tidak menerima kekurangannya tersebut ya. Ini orang satu sisi juga karena berhubung dia ini workaholic ya. Makanya ya, ini orang kayaknya mesti kalian yang deketin dia terlebih dahulu ya. Kalian yang mesti deketin dia terlebih dahulu. Karena tanpa kalian deketin dia terlebih dahulu kan, ya ibaratnya ya di dalam pikiran dia kan, ya saya nggak punya waktu deh. Nah kayak gitu kan. Alias orang ini tidak waktu untuk bawa baperan kan, hubungan dia bersama dengan seseorang kan. Lebih baik dia fokus kerja aja. Tapi kalau kalian bisa mengambil langkah terlebih dahulu ya, dari kartu Six of Wands ya, memperjuangkan orang yang satu ini terlebih dahulu kan, tidak tertutup kemungkinan orang yang satu ini bisa menjadi milik kalian guys. Oke, tapi mesti ingat ya, saran dan pesan di sini ibaratnya menghimbau kepada kalian, exercise is key ya. Latihan adalah kuncinya. Jadi mulai dari sejak awal kalian disuruh melakukan persiapan terlebih dahulu. Kalau kalian udah tahu sifat dan karakteristik orang kayak gini ya, orangnya udah kayak gini kan, ya ibaratnya kalian disuruh siap-siap dulu lah ya. Persiapkan diri kalian, persiapkan mental kalian supaya jangan ke depannya nantinya kalian mengeluh kan. Malahan kalian itu kayak gimana ya, ngeluh-ngeluh, komplain kan terhadap orang yang satu ini kan, karena keputusan yang sudah dibuat ya. Nah ibaratnya kita udah meludah kan guys kan, kita nggak bisa menjilat lagi ludah kita kan. Makanya di sini saran dan pesannya, thank you for motivating me and guiding me to an exercise program and fits my schedule ya. Untuk menghadapi orang yang satu ini ya, kalian juga mesti memiliki jadwal atau aktivitas rutinitas yang padat juga, karena orang ini jam terbangnya tinggi. Jangan kalian ya menjalin hubungan dengan orang yang satu ini kan dalam keadaan kayak gimana ya, kalian tidak punya aktivitas, kalian tidak punya pekerjaan. Kalian mesti memiliki aktivitas dan rutinitas kalian sendiri supaya ya saat dia bekerja kalian juga ikutan bekerja. Nah kayak gitu supaya kalian jangan netting terus kan, berpikiran yang bukan-bukan kan, atau berprasangka yang bukan-bukan. Ini orang di WA kok lama amat ya balasnya ya. Ya wajar dong, jam terbang orang ini sangat tinggi kan. Oke. Udah itu kan, kalian disuruh kan untuk persiapkan budget kalian juga ya. Budget kalian, orang ini memang tidak meminta duit ya kepada kalian ya. Kenapa kalian disuruh untuk mempersiapkan budget kalian ya? Oke, itu untuk memperubahin diri kalian sendiri, kayak ke salon kayak ke spa kayak kan, untuk memanjakan, mempercantik atau memperganteng diri kalian sendiri supaya menjadi orang yang good looking. Dan di sini ada orang yang angkat barber ya, ada malaikat yang angkat barber kan. Beberapa orang terutama pria ya disuruh untuk memperbaiki badan kalian terlebih dahulu supaya jadi six pack ya, supaya menjadi berotot gitu ya. Oke, supaya bisa memancing interesting dari orang yang satu ini. Nah, itu juga sebuah usaha dan perjuangan juga dari diri kita untuk membuat orang ini tertarik kepada diri kita. Bukan hanya mengandalkan omongan aja kan untuk mendekati orang yang satu ini. Enggak perlu sampai kayak gitu. Tapi dengan cara kita memperubahin diri kita sendiri kan, melakukan persiapan secara mental, jiwa dan raga gitu kan, mempercantik, memperindah diri kita sendiri ya, itu juga bisa memancing ya, salah satu upaya ya untuk mendapatkan orang yang satu ini tanpa perlu kita ngomong kan, supaya orang ini tertarik kepada diri kalian kan guys kan. Siapa sih yang bisa tertarik pada orang yang
yang kulitnya burik gitu kan guys kan. Itu nggak mungkin kan guys kan. Yang pakai pakaian compang-camping, robek-robek gitu kan. Pakai kaos saja kan, pakai sandal jepit, nggak ada orang yang bisa suka kayak gitu kan guys kan. Karena penampilan kita itu ya ibaratnya kayak performance, kayak daya jual kita juga kan guys kan. Jadi kalian mesti persiapkan diri kalian sebaik mungkin lah ya untuk bisa mendapatkan orang yang satu ini kan guys kan. Dan satu sisi juga kalian disuruh sekali lagi ya cari aktivitas dan rutinitas serta kegiatan dari diri kalian supaya jangan kalian ya saat dia kerja kalian ributin dia terus kan guys kan. Karena saat orang ini sedang kerja ya orang ini tidak bisa diganggu oleh orang lain. Nah kayak gitu. Supaya kalian jangan jatuhnya ya membuat kekacauan, membuat chaos ya dengan cara WA orang ini terus nuntut dia balas dengan cepat. Jangan kayak gitu ya guys ya. Oke, kita yang dewasa dikit ya di dalam menjalani sebuah hubungan kan guys kan. Oke, mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang pilih kartu kelompok yang pertama. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys? Ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Persephone ya, inexperience, oke, inexperience. Saya akan lihat ya, kurang pengalaman, ya. Kurang pengalaman, oke. Saya bisa merasakan kalian berdealing dengan orang yang kaku ya guys ya, atau orang yang kurang memiliki pengalaman alias orang yang agak sedikit kuper ya di sini ya. Oke. Atau orangnya agak sedikit kolot lah ya. Saya rasakan di sini ya. Tapi belum tentu ya orang ini modus. Nah, kayak gitu. Biasanya orang yang masih kuper atau orang yang masih kolot, masih kurang pengalaman gitu kan, bisa jadi orangnya setia juga. Tapi hati-hati ya. Untuk orang yang masih kuper ya atau inexperience ya, orang yang masih kurang memiliki pengalaman alias masih terlalu culun atau masih terlalu lugu gitu kan. Bisa jadi takutnya ya orang ini membuat sebuah pilihan tanpa berpikir panjang ya. Oke, membuat sebuah pilihan tanpa berpikir panjang alias menerima kalian dalam keadaan dia masih belum sadar sesungguhnya apa yang dia mau gitu kan. Oke. Takutnya dia salah memilih kan, nanti ujung-ujungnya malahan menyesal ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Heavenly God and Universe please. Explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Untuk orang baru, apakah dia itu tulus atau modus ya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Persephone atau inexperience, kurang pengalaman ya. Atau bisa jadi yang kurang pengalamannya ini adalah diri kalian ya guys ya. Oke. Knight of Cups. Ini adalah zodiac pieces. Ace of Pentacles, sebuah harapan baru, sebuah opportunity baru ya, kemungkinan baru. Capricorn, Taurus, dan Virgo, cinta pada pandangan pertama juga bisa, pertemuan, percakapan, komunikasi, bicara. Sagittarius, kemudian ada kartu King of Cups. Oke, ini Scorpio, dan terakhir ada kartu Seven of Swords. Oke, zodiak apa ya? Ini adalah zodiak Aquarius ya.
Seven of Swords ini belum tentu selamanya seperti ibaratnya kayak manipulasi atau kecurangan ya. Oke. Tapi Seven of Swords ini adalah sebuah perencanaan yang matang juga bisa ya. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Persephone, inexperience ya. Thank you. Oke, second opinion ya. Opini kedua ya. Dear God and Archangel Raphael, guide me to the best health care professionals for situation ya. Kalian disuruh kayak gimana ya? Memiliki pandangan luas ya, memiliki wawasan yang luas kalau mau menghadapi orang yang satu ini ya guys ya. Orang ini hanya bisa tunduk kepada orang yang memiliki pengetahuan yang melebihi diri dia ya. Orang ini membutuhkan orang yang bisa mengarahkan dia, mengayomi diri dia ya. Oke. Pendapat kedua ya. Oke. Saya bisa mengatakan untuk orang yang memilih kartu kelompok yang kedua, apakah orang baru yang berdealing dengan diri kalian ini serius atau modus? Saya bilang ini serius ya, karena Knight of Cups ya. Oke. Knight of Cups, ada King of Cups lagi loh ya. Orang ini serius. Tapi satu sisi orang ini memiliki kekurangan. Orang ini sangat emosional banget ya. Apakah kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, kalian bisa merasakan orang ini tidak bisa diajak bercanda kan? Setiap kali bercanda dikit aja kan langsung merajuk, langsung tersinggung. Nah, ini datangnya dari mana? Orang ini kurang pergaulan, kurang memiliki pengalaman. Nah, kayak gitu kan. Oke. Tapi saya lihat apakah orang ini memiliki cinta yang serius kepada kalian? A of Wands, ini cinta pada pandangan pertama. Bisa jadi orang ini saat pertama kali melihat kalian ya, dia udah jatuh cinta kepada kalian. Hanya saja kurang berpengalamannya dari orang yang satu ini ya, membuat orang ini kan mungkin ya bertindak terlalu cepat atau kayak gimana kan, bertindak terlalu terburu-buru, atau kalian sendiri yang bertindak terlalu buru-buru untuk pengen jadian dengan orang yang satu ini dalam keadaan masih mentah ya. Masih mentahnya itu kurang pengalaman. Kurang pengalamannya itu kan masih kurang mengenal pribadi orang yang satu ini dengan lebih mendalam. Ibaratnya serius sih memang serius, tapi jangan hanya karena orang ini serius aja kan langsung kalian cepet-cepetan buru-buruan jadian dengan orang yang satu ini. Kalian mesti Ace of Pentacles ya, memiliki peluang dan kesempatan untuk bisa setiap hari saling ketemu dengan orang yang satu ini, saling ngobrol dulu dengan orang yang satu ini kan, supaya kalian tahu sifatnya, wataknya, karakteristiknya itu kayak gimana. Dan supaya Seven of Swords ya, supaya kalian bisa membuat sebuah planningnya ke depan itu kan, untuk menghadapi orang yang satu ini mesti dengan cara kayak apa. Nah, dengan cara kayak gimana caranya menghadapi orang yang suka baperan kayak gitu, mesti menggunakan jalan apa kalian, kayak gimana ya, menghadapi kekurangan dia yang mungkin saja tidak bisa diajak bercanda terlalu serius, bawaannya agak sedikit emosional, gampang merajuk gitu kan, supaya ibaratnya ya Seven of Swords ya, supaya kalian ini bisa berpikir secara matang-matang ya, membuat sebuah planning ya. Ini orang mesti kalian hadapin dengan cara gimana sekarang kan. Jangan langsung asal main jadian terlebih dahulu kan. Oke. Sekali lagi kalau ditanya ini orang serius atau tidak, memang serius sih saya lihat ya. Memang cuma butuh waktu ya, Ace of Pentacles ya. Butuh waktu untuk saling menyelami karakteristik pribadi masing-masing dengan lebih mendalam. Tidak boleh ya langsung main jadian terburu-buru terlebih dahulu, karena orang ini memang kurang pengalaman kan. Bisa jadi cintanya itu terlalu terburu-buru kepada kalian, atau cinta kalian terlalu terburu-buru kepada orang yang satu ini tanpa mengenal
pribadi masing-masing lebih mendalam terlebih dahulu. Nanti ujung-ujungnya malahan nyesal. Nah, kayak gitu kan. Malahan makan hati kan. So, intinya kayak gitulah ya guys ya. Orang yang kurang pengalaman itu kayak gimana ya? Orang yang kuper gitu kan. Seorang yang mungkin pribadinya agak sedikit kolot gitu kan guys kan. Agak ketinggalan zaman gitu kan. Menghadapi dia itu mesti kayak gimana sekarang. Jangan asalkan ya kita merasakan perasaan cinta aja kan kepada orang tersebut kan. Langsung ya kita ajak jadian kayak kan. Hanya tahu perasaannya serius kepada kita, langsung kita main sikat gitu aja kan. Jangan kayak gitu dulu. Second opinion ya. Saran dan pesan untuk diri kalian. Pendapat kedua ya, atau opini kedua ya. Guide me to the best healthcare professionals for this situation ya. Oke, kalian disuruh ya untuk saling berinteraksi dulu lah ya dengan orang yang satu ini ya guys ya. Oke, jangan terlalu cepat menilai orang yang satu ini terlebih dahulu kan. Kadang-kadang orang menilai seseorang atau menilai orang lain itu ya, menghakimi terlalu cepat. Oh ya, dia itu kan orangnya baik kan. Dia itu kayak begini, kayak begitu. Dia udah bilang kayak gini, dia udah bilang kayak gitu kan. Terlalu cepat kita membuat sebuah keputusan. Ngerti kan guys kan? Kalian membutuhkan kayak gimana ya? Opini kedua ya, atau pendapat kedua atau pandangan lain ya. Sisi sudut pandangan yang lain kepada orang yang satu ini kan. Jangan melihat kelebihan dia saja, tapi lihatlah kekurangan dia yang seorang yang agak kuper dan tidak memiliki pengalaman kan guys kan. Supaya ya ibaratnya second opinion ya. Kalian mesti bisa menjadi leadership lah ya bagi orang yang satu ini kan. Mesti bisa mengayomi orang yang satu ini, bisa mengajarkan orang yang satu ini gimana cara bercanda kan. Kalau bercanda itu janganlah baperan kan. Bagaimana caranya berbusana, kalau bisa pakailah pakaian kayak begini, pakailah pakaian kayak begitu. Orang ini butuh bimbingan ya dari diri kalian ya. Jadi sebelum kalian jadian dengan orang yang satu ini, perlu perencanaan yang matang-matang terlebih dahulu ya. Pertimbangkan nilai plus dan nilai minusnya dari orang yang satu ini. Oke? Karena beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua, takutnya kalian hilaf. Nah, ngerti kan? Hilaf kan? Terlalu cepat, terlalu gampang jadian dengan orang yang satu ini. Jangan kayak gitu dulu. Karena saya lihat, ini orang yang kedua ini orangnya emosional loh. Gampang merajuk kan, satu sisi ya. Agak sedikit pemarah loh, saya lihat ya. Oke? Agak pemarah saya lihat. Jadi, untuk orang kayak gini ya, cobalah untuk berteman dulu ya. Cobalah untuk berteman dulu meskipun dia menembak kalian ya. Jangan langsung kalian terima dia terlebih dahulu karena orang ini masih kurang pengalaman. Takutnya dia menembak kalian dalam keadaan dia masih belum berpikir panjang, masih belum mengenal sifat dan pribadi kalian. Nanti setelah berpacaran, baru orang ini komplain kan tentang diri kalian, mengeluh tentang diri kalian kok tidak seperti ekspektasi yang dia harapkan, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah kayak gitu intinya kan, second opinion ya. Jangan langsung membuat keputusan yang terburu-buru ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk kartu kelompok yang kedua ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Ore, kartu kelompok yang terakhir ya. Saya udah lelah banget loh ya. Personal reading banyak banget kan, numpuk kan. Ini adalah Bera atau Hera ya, oke. Bera ya. Aliens. Oke. Aliens ini adalah teman baik ya. Alliance ya, atau aliansi ya. Teman kerjasama, persekutuan ya. Gabungan, perserikatan ya. Teman kerjasama yang sangat baik banget ya. Bisa jadi saya lihat ya,
Ini yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini orangnya juga serius juga saya lihat. Oke? Orangnya serius. Untung aja ya. 3 kartu yang ketarik di sini kan. Tiga-tiganya ini orangnya serius. Hanya saja dengan kekurangan yang berbeda-beda. Nah, kan tergantung kalian ini ya menjatuhkan pilihan kepada siapa aja kan. Aliens ini adalah gotong royong ya. Tapi bisa jadi ini memiliki sisi buruk ya guys ya. Kalau untuk dijadikan pacar mungkin orang ini tidak tepat. Tapi kalau untuk dijadikan teman buat kerjasama, buka bisnis bersama ya, orang ini sangat cocok banget bagi diri kalian guys. Oke? Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Untuk orang baru ya, apakah dia serius atau modus ya? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Bera. Aliens. Thank you. Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces. Oke. Sekarang saya udah ngerti ya guys ya. Udah ngerti ya. Sangat ngerti banget ya. Ini orang bisa jadi teman yang sangat baik ya bagi diri kalian, teman yang sharing kan. Ibaratnya 24 jam ya, orang ini bisa mendengarkan keluh kesah kalian ya. Bisa curhat kepada kalian kalau misalnya dia memiliki masalah, dia bisa curhat kepada kalian. Kalian memiliki masalah, kalian juga bisa curhat dengan orang yang satu ini juga kan. Orang ini bisa menjadi teman baik bagi diri kalian ya guys ya. Ace of Swords ya. Ada kekurangan dan kelebihan, nilai plus ya, dan minus dari orang yang satu ini ya. Oke? Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Aliens, kelompok ya, atau kerjasama, teman kerjasama. Hydration ya, hydration atau hidrasi ya. Thank you for motivating me and guiding me to drink more water so that my heart, energy, and appetite stay at optimal levels throughout each day. Oke. Bisa jadi saya merasakan di sini kalian berdealing dengan orang yang satu lingkungan kerja dengan diri kalian ya, hanya beberapa orang ya. Namanya readingan general kan, ditujukan bagi banyak orang. Jadi saya mengatakan kalian karena readingan ini memang tidak saya tujukan hanya untuk satu orang aja, untuk banyak orang. Nah kayak gitu. Jadi untuk banyak orang belum tentu bisa resonate sepenuhnya atau semuanya ya guys ya. Palingan ada 50% yang bisa resonate, 50% lagi tidak kan guys kan. Namanya ditarik dari energi banyak orang kan. Yang resonate ya silakan, berarti kalian berjodoh. Yang tidak resonate ya legowo dikit kan, berarti kalian ini masih belum berjodoh dengan readingan saya ini kan guys kan. Ini orang satu lingkungan kerja ya dengan diri kalian ya, satu tempat kerja dengan diri kalian. Oke, kalian mungkin sudah selalu bertemu dengan orang yang satu ini kan di dalam tempat kerja kalian itu kan. Mungkin kalian suka kepada dia, tapi kalian takut ya untuk mengungkapkan perasaan kalian kepada orang yang satu ini kan, guys kan.
Kalian mungkin mengharap ya, berharap ya supaya orang ini yang datang mendekati kalian atau menembak kalian terlebih dahulu ya. Tapi kalian tunggu-tunggu ya, loh orang ini kenapa tidak bergerak kan? Hanya duduk berdiam diri aja kan, liatin kalian terus kan, lama-lama jadi berantem kan? Apa lu lihat-lihat kan? Nah kayak gitu kan, oke? Ini orang kenapa dia kayak gitu ya guys ya? Terlihat sangat jelas di sini ya. Ini orang pikirannya itu masih terlalu kayak gimana ya? Mandek ya. Absurd ya. Mandek ya. Takut-takut ya. Saya lihat ya. Ini orangnya memiliki krisis mental ya saya lihat ya. Krisis mental alias orangnya masih agak sedikit takut-takutan ya. Terutama di dalam bertutur kata ya. Terutama di dalam membuat sebuah aksi dan tindakan untuk mendekati kalian. Untuk samperin kalian aja. Dia nggak berani saya lihat kan. Padahal saya lihat di sini ya, orang ini sudah ada niat kan untuk menyamperin kalian, mengatakan jujur kepada kalian, dia ingin mendekati kalian kan. Oke. Dan saya lihat akan ada komunikasi ya di sini ya. Hanya saja untuk saat ini energinya orang ini masih diam aja saya lihat. Berdiam diri gitu kan. Oke. Karena apa? Orangnya tidak pedean, saya lihat ya. Orangnya tidak pede, tidak memiliki confident gitu kan. Orangnya juga masih agak labil, temperance ya. Temperance itu agak labil kan. Ibaratnya gampang oleng-oleng kan guys kan. Oke, gampang oleng-oleng kan. Antara hati dan pikirannya kan. Hati mengatakan mau, tapi pikiran mengatakan, aduh saya nggak berani lah, saya takut lah. Nah kayak gitu kan. Atau bisa jadi yang kebaca di sini adalah energi kalian sendiri kan guys kan. Sehingga pada akhirnya kan tidak ada satupun yang dilakukan kan. Hanya duduk berdiam diri, saling tunggu menunggu gitu kan. Kalian tunggu orang yang satu ini deketin kalian, dia juga menunggu kalian deketin dia terlebih dahulu kan. Oh dibilang jual mahal sih enggak sih. Saya lihat di sini enggak ada unsur jual mahal. Tapi kalau unsur takut ya, tidak pede, tidak merasa percaya diri, ada di sini ya, oke. Karena mungkin saja ini adalah aliens kalian ya, aliansi kalian. Ibaratnya ini adalah rekan kerja kalian sendiri kan, dimana mungkin saja tidak kepikiran bagi orang yang satu ini kalian bisa mencintai diri dia. Dan tidak kepikiran dari diri kalian kalau orang yang satu ini bisa mencintai secara diam-diam ya, mencintai diri kalian dalam diam juga, sama-sama saling tidak menyangka. Nah, ngerti kan? Wah ini sebenarnya saya rasa sih ini energi salah paham ya. Tapi kalau kembali lagi kita bertanya, apakah ini orang serius atau modus kepada kalian? Saya lihat ini orang serius ya, serius banget ya. Oke, hanya saja keseriusan dia itu tidak tampak karena masalah mental dia, keberanian dia di dalam mengungkapkan kejujuran dan kebenaran, di dalam berusaha mendekati kalian, dia ini tidak berani. Udah itu orangnya kan gampang bimbang, gampang ragu ya, temperance ya, tidak stabil orangnya ini ya, gampang goyah gitu ya. Ngerti kan guys? Oke. Jadi kadang-kadang udah kepikiran mau maju gitu kan. Dia tahankan lagi. Nah, dia tahankan lagi. Tunggu. Nah, kayak gitu kan. Tunggu. Alangkah baiknya saya nungguin aja deh ya. Saya tarik aja kembali niatan saya itu lebih baik saya tungguin dia atau melihat situasi dan kondisi yang tepat bagi diri saya untuk bertindak deketin dia terlebih dahulu. Oke, gampang goyah saya lihat. Tapi satu sisi inilah kekurangan orang tersebut ya. Tapi ada sisi positifnya juga. Kalau misalnya kalian sampai jadian dengan orang yang satu ini ya, aliens ya. Ini orang memiliki kerjasama yang sangat klop banget loh ya. Sevibrasi banget loh ya dengan diri kalian ya. Apa yang kalian mau dia juga mau juga. Kalian berbanding lurus ya. Oke. Kalian mau ini, dia juga ikutan mau ini juga. Sama-sama menginginkan hal yang sama juga. Tidak satu berjalan ke kiri kan, satu lagi berjalan ke kanan kan, kayak melenceng saling bertolak belakang, enggak kayak gitu. Karena aliens ini adalah teman yang sangat kompak banget ya.
kalian bisa menjadi pasangan yang sangat sevibrasi, yang sangat satu getaran banget kan, yang memiliki satu tujuan, satu visi misi yang sama lagi kan. Oke, bagus banget. Saya lihat untuk orang yang satu ini ya, hanya saja kekurangannya berada di sini guys. Dan kembali lagi kita bertanya apakah orang ini serius atau tidak. Memang ini orangnya serius. Ini orang tidak neko-neko karena ada kartu Nine of Cups ya. Orang ini ya bisa menerima orang lain, kekurangan orang lain dengan apa adanya. Tanpa banyak nuntut, banyak ngeluh kayak, lu kok kayak gitu sih, lu kok kayak gini sih. Nggak ada sama orang yang satu ini. Dan orang ini tidak main munafik saya lihat ya. Munafik itu kan kayak gimana ya, pura-pura baik di hadapan kalian kan supaya bisa disukai oleh diri kalian. Lebih cenderung dia itu belak-belakan. Hanya saja untuk masalah cinta, mentalnya ini agak kurang, keberaniannya ini agak kurang, dia agak sedikit takut. Nah kayak gitu. Dengan takutnya itu kan bukan berarti dia itu munafik kan guys kan. Kalau munafik itu sok baik, nah kayak gitu kan, berpura-pura baik di hadapan kalian kan, kayak pakai topeng gitu kan. Ini enggak, mau mengeluarkan kata-kata apa saja, sampai kata-kata yang vulgar sekalipun maki-makian ya, dia juga berani juga keluarkan di hadapan kalian. Dia tidak takut kalian mau tersinggung kepada dia atau tidak. Nah kayak gitu. Dia hanya takut ya membuka suaranya terlebih dahulu untuk menembak kalian terlebih dahulu. Dia takut untuk mendekati kalian terlebih dahulu. Alasannya apa? Alasannya dia takut ditolak. Nine of Cups ya. Dia takut kalau dirinya itu ditolak. Dia takut Temperance ya, cintanya itu tidak terbalas. Nah kayak gitu kan. Jadi dipikirnya ya, daripada saya mengambil resiko kayak gitu kan, lebih baik saya diam aja kan. Atau saya memperhatikan ya, kapan waktu yang tepat ya, kapan waktu yang cocok ya untuk ya menembak atau mendekati si doi atau menembak kalian ini. Oke? Dan di sini ada hydration ya, atau hidrasi gitu ya. Kalian disuruh ya minumlah banyak air ya, untuk menjaga kesehatan kalian, menjaga energi kalian ya, supaya tetap optimal ya setiap hari ya. Karena apa ya? Saat kalian berdealing dengan orang yang satu ini ya, saya bisa merasakan energi kesibukan. Karena kalian bertemunya dengan orang yang satu ini adalah di lingkungan pekerjaan kalian. Dan pun ya, kalau misalnya ya untuk mendekatkan diri dengan orang yang satu ini ya, kalian mesti bisa kayak gimana ya, menjadi partnership dia ya, menjadi rekan kerja sama dia kan, yang mengikuti dia ke sana kemari gitu kan. Takutnya itu akan sangat sibuk banget dan membuat kalian, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, tidak tertutup kemungkinan bisa mengalami dehidrasi atau kehausan atau kecapean. Oke, jadi kalian disuruh susun, ibaratnya persiapkan stamina kalian untuk sibuk lah ya. Karena saya lihat meskipun ya beberapa orang yang mungkin ya jadian dengan orang yang satu ini kan, jadian dengan orang yang satu ini ataupun masih belum jadian lah ya, saya katakan di sini ya, tetap ya kalian akan dihadapkan pada posisi yang sibuk juga. Oke, namanya juga aliens, nyambung kan. Kalian bertemunya di tempat kerja kan. Jadi ya mungkin kalian sekretaris orang yang satu ini kan, atau bawahan orang yang satu ini, kalian ini orang kepercayaan dia kayak, atau orang ini adalah rekan bisnis kalian sendiri kan. Oke, jadi ya kalau dia kemanapun dia pasti akan mengajak kalian mendampingi dia terus kayak gitu. Nah saat itu pula ya, takutnya bagi beberapa orang yang memiliki masalah kesehatan ya, masalah kesehatan yang agak sedikit down di sini, agak sedikit lemah kan, takutnya kesehatan kalian bisa terganggu karena kesibukan ya, karena kelelahan, karena kecapean. Jadi kalau misalnya ini kaitannya dengan orang yang satu ini ya guys ya, untuk bisa mengambil hati orang yang satu ini kan guys kan, kalian mesti bisa ikutan sibuk lah ya bersama dengan diri dia kan. Barusan di saat itu pula kan, orang ini semakin lama semakin merasa dekat kepada kalian, semakin memberanikan dirinya untuk menembak diri kalian. Oke? Ngerti kan yang saya sampaikan ini kan? Jadi siapkanlah stamina kalian ya, untuk sibuk ya.
kartu kelompok yang ketiga ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.